Kapan gadis-gadis penyambut mempelai pria itu disebut gadis-gadis bodoh? Kita tahu di dalam perumpamaan dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13 ini ada 10 gadis-gadis yang penyambut mempelai pria. Namun di antara gadis-gadis yang ada disebut sebagai gadis-gadis bodoh. Pertanyaannya kapan? Apakah dari awal mereka telah disebut sebagai gadis yang bodoh? Alkitab menuliskan bahwa mempelai pria tidak datang pada sore hari. Mempelai pria itu datang pada malam hari. Bahkan mungkin menjelang pagi. Kita nggak tahu kapan mempelai pria itu datang. Namun yang menjadi masalah, gadis-gadis penyambut mempelai itu telah tertidur. Dan ketika mereka mendengar ada penjaga mengatakan bahwa mempelai pria datang, songsonglah, maka mereka berkemas. Lalu mereka menyalakan pelita dan pada saat itulah terlihat perbedaan antara gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Jadi, masalah tidak ada minyak akan menjadi masalah yang serius pada hari-hari terakhir ini. Banyak orang menganggap sepele tentang hal ini. Tetapi kita harus tahu bahwa masalah yang sepele itu akan menjadi masalah yang serius. Kenapa? Karena tidak ada minyak. Itulah yang menyebabkan pelita gadis-gadis bodoh itu padam. Jadi kalau seandainya pada saat itu gadis-gadis yang bodoh itu pergi membeli minyak dari penjual minyak, pada saat yang tidak tepat disitulah disebut gadis bodoh. Kenapa tidak dari jauh hari? Kenapa tidak mempersiapkan dari waktu yang sebelumnya? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan terjadi ketika mempelai pria datang dan gadis-gadis itu tidak bawa buli-buli berisi minyak cadangan. Akan terjadi di hari-hari terakhir ini. Orang-orang akan penuh dengan penyesalan. Kenapa? Karena kesalahan sepele menjadi kesalahan yang serius. Itulah yang terjadi pada gadis-gadis bodoh itu. Dia membeli minyak pada waktu yang tidak tepat. Kisah ini berujung kepada gadis-gadis penyambut mempelai yang tidak membawa buli-buli berisi minyak cadangan itu tidak dapat masuk ke dalam ruang pesta karena mempelai pria berkata, "Aku tidak kenal kamu." Nah, disinilah ketika mereka sedang tertidur, mereka langsung bangun, lalu mereka berkata supaya mereka bisa masuk. Ayat 11, Matius 25 ayat 11 saya ambil dari kitab IMB, Indonesian Modern Bible, menuliskan, sesudah itu datanglah pula gadis-gadis yang bodoh itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Apa katanya? Ayat 12, namun dia menjawab dan berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu." Hari-hari terakhir ini akan terjadi pemisahan gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Namun di dalam perumpamaan Matius 24 dan 25, kita menemukan pemisahan yang lainnya. Di Matius 24 ada pemisahan antara hamba yang baik dan hamba yang baik dan hamba yang setia dengan hamba yang malas dan jahat. Juga ada perumpamaan dalam Matius 25 selain perumpamaan gadis bodoh dan bijaksana, ada perumpamaan tentang talenta. Dipisahkan antara hamba-hamba yang menyimpan talentanya dalam tanah dengan hamba-hamba yang melipat gandakan talenta. Juga dipisahkan juga yang terakhir, penghakiman terakhir dipisahkan antara kambing dan domba. Kita tahu kisah-kisah itu berujung kepada pemisahan. Disitulah kita melihat bagaimana betapa pentingnya kita mempersiapkan diri
Karena itu kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan minyak dalam hal ini.